Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Hani Ernita. Saat ini saya bekerja sebagai dokter radiologi di suatu rumah sakit negeri di Jakarta dan klinik swasta di Jakarta. Pada video kali ini, perkenankan saya memaparkan teknik pemeriksaan radiologi, salah satu teknik pemeriksaan radiologi yang biasa dikerjakan di rumah sakit atau di klinik untuk mendeteksi adanya kelainan pada saluran pencernaan. Nama pemeriksaan teknik ini adalah biasa kita sebut sebagai singkatannya adalah OMD. OMD itu kepanjangan dari esophagomaghduodenografi. Di mana pemeriksaan ini adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat keadaan saluran cerna bagian atas. Saluran cerna bagian atas ini akan dinilai oleh OMD ini untuk melihat apakah ada kelainan anatomi dan fisiologi pada bagian esofagus, bagian gaster atau lambungnya, dan bagian duodenum atau bagian usus halus bagian atas. Kelainan yang bisa dinilai ini adalah kelainan anatomi atau fisiologisnya. Pemeriksaan OMD ini biasa dikerjakan pada pasien anak atau dewasa sesuai indikasi. Indikasi pemeriksaan ini banyak, seperti contohnya pada pasien-pasien yang dicurigai adanya kelainan di 3 organ yang tadi sudah saya sebut. Misalnya pada pasien dengan muntah darah yang dicurigai adanya perdarahan lambung atau saluran cerna bagian atas lainnya, pasien-pasien yang dicurigai adanya akalasia atau stenosis di saluran pencernaan atasnya, atau adanya kecurigaan adanya luka atau juga bisa tumor di saluran cerna bagian atas. Sebelum melakukan pemeriksaan OMD ini, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh pasien, terutama pasien dewasa, yaitu 1 hari sebelumnya pasien diberikan makanan lunak dan tidak banyak mengandung serat. Kemudian pasien dipuasakan minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian juga pasien dilarang makan, minum, rokok, atau makan permen karet contohnya, karena bisa dapat meningkatkan adanya akumulasi gas di lambung dan dapat mengganggu interpretasi pemeriksaan OMD ini. Kemudian pada pasien anak-anak juga mirip, tapi perbedaannya adalah pada hanya waktu puasanya. Mungkin pada anak ada sesuai usianya, ada yang puasa dari 2 jam sampai 4 jam saja, sementara pada orang dewasa puasanya lebih lama lagi. Kemudian pada pasien OMD ini juga ditanya apakah ada riwayat alergi pemeriksaan barium sebelumnya. Kemudian ada penyakit-penyakit apa yang diidap oleh pasien ini untuk kehati-hatian selama prosedur. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan menggunakan suatu alat radiografi yang dinamakan mesin fluoroskopi, di mana mesin fluoroskopi ini dapat melihat anatomi juga pergerakan dari organ-organ yang akan dinilai. Khususnya pada pemeriksaan ini dapat menilai anatomi serta pergerakan dari bagian esofagus, bagian gaster, dan bagian duodenum. Sebelum dilakukan pemeriksaan ini tentu saja harus dipersiapkan semuanya. Persiapan ini dilakukan mulai dari pembuatan
agen kontrasnya. Jadi barium ini suatu bubuk yang kemudian diencerkan dengan air minum dengan perbandingan tertentu yang akan diberikan kepada pasien untuk dikonsumsi sebelum pemeriksaan, saat pasien sudah benar-benar mau akan dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh radiografer yang akan mempersiapkan pemberian obatnya dan memeriksakan mesin fluoroskopinya agar memastikan berjalan atau berfungsi dengan baik untuk pemeriksaan pasien OMD ini. Kemudian pasien setelah siap, kemudian pasien dipanggil untuk melakukan pemeriksaan ini, kemudian dijelaskan semua prosedurnya, kemudian kita lakukan inform consent atau kita jelaskan bagaimana prosedurnya, indikasinya untuk apa, kemungkinan efek samping yang akan timbul selama pemeriksaan atau sesudah pemeriksaan. Kalau memang pasien bisa kadang-kadang pemeriksaan ini pada saat pasien, terutama pada pasien yang baru pertama melakukan OMD ini, kadang-kadang ada beberapa pasien yang mungkin merasa mual atau rasa tidak nyaman karena rasa barium ini yang kurang enak atau kurang menyenangkan. Tapi ada juga pasien-pasien yang masih bisa mentolerir rasanya. Kedua, pasien-pasien setelah dijelaskan kemudian akan disuruh untuk mulai meminum barium sampai habis. Setelah pasien meminum semua barium yang sudah disiapkan oleh petugas, pasien akan diposisikan di meja pemeriksaan OMD ini. Yang pertama-tama adalah pada posisi berdiri dan menghadap ke depan. Kemudian dilihat pergerakan dari barium ini di saluran oesophagus atau saluran cerna yang paling atas, yang setelah dari mulut. Kemudian untuk dinilai anatominya dan pergerakan esofagus, apakah ada kelainan, misalkan ada perlukaan atau ada tumor yang menghambat gerakan masuk dari barium yang diminum ini, ataupun ada kelainan dari pergerakan esofagus ini, apakah pergerakannya normal, pergerakannya lambat, atau pergerakannya yang terlalu cepat. Kemudian setelah itu, setelah dari organ esofagus, yang dinilai yang kedua adalah organ lambung. Sesaat setelah si barium ini masuk ke lambung, pasien kemudian diposisikan dalam posisi supine atau posisi tidur menghadap ke depan. Dari sini kemudian dilihat anatomi dan fisiologi dari lambungnya untuk melihat dengan jelas apakah ada kelainan dari lambungnya, yaitu biasanya yang berupa kelainan dari mukosa atau dinding lambung. Kelainan mukosa atau dinding lambung ini banyak, misalkan seperti adanya gastritis atau iritasi lambung, atau adanya luka, atau bisa juga adanya suatu tumor, bisa itu tumor jinak seperti polip yang besar atau yang kecil juga bisa terlihat, atau adanya tumor ganas atau kanker di daerah lambung, dicurigai kanker di daerah lambung, bisa juga dilihat menggunakan pemeriksaan ini. Kemudian pada posisi untuk menilai lambung ini, selain posisi pasien ditidurkan, juga ada pasien kemudian diberdirikan lagi, kemudian pasien itu miring ke kanan atau ke kiri, dan dilakukan penekanan juga pada daerah lambungnya untuk lebih melihat dengan detail semua bagian lambung, dan juga untuk melihat lebih detail semua kelainan di lambung yang termasuk yang kecil, termasuk yang kelainan yang mungkin ukurannya masih sangat kecil. Untuk lebih jelas dilakukan penekanan pada lambung oleh alat fluoroskopi ini.
Kemudian untuk melihat kelainan duodenum, dilakukan pemeriksaan pada posisi berdiri untuk melihat apakah ada kelainan anatomi dan fungsi pada duodenum. Prinsipnya sama seperti pada pemeriksaan lambung dan esofagus. Pasien posisi berdiri, kemudian dilakukan pemeriksaan dan difoto dengan beberapa posisi untuk melihat keadaan duodenum ini. Sehingga sehabis pemeriksaan OMD ini pun pasien dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Demikian penjelasan kali ini oleh saya tentang pemeriksaan OMD, yaitu pemeriksaan untuk lambung, gaster, dan duodenum, yaitu suatu teknik pemeriksaan radiografi yang sering dipergunakan di rumah sakit atau di klinik untuk mendeteksi kelainan saluran cerna bagian atas, yang tentunya pemeriksaan ini hanya salah satu teknik pemeriksaan radiologi atau radiografi untuk menilai saluran cerna bagian atas, di samping ada modalitas-modalitas lain yang bisa dipergunakan di bagian radiologi, contohnya seperti pemeriksaan CT scan dan lain-lain. Demikian pemaparan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk melihat video penjelasan pemeriksaan OMD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.